Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dzit tawli wal ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama yang ulun hormati, yang ulun muliakan, panitia penyelenggara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musalla Baitus Sajidin, dan juga para asatid, para guru-guru agama, ustadz-ustadz, tokoh masyarakat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita, yang telah memberikan taufiknya kepada kita, sehingga di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sekarang ini kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum atau bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita dalam acara memperingati satu peristiwa yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan, yang Allah hadiahkan kepada kekasihnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mau mempelajari tentang bagaimana sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mendapatkan satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa perjalanan Isra dan Mi'raj, kehidupan yang beliau rasakan ketika itu bukanlah mudah, bukanlah sesuatu yang gampang. Padahal sebagaimana yang kita tahu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau kecil sampai beliau meninggal dunia, beliau dijuluki, dilaqabi, dikenal dengan panggilan Al-Amin. Orang yang sangat jujur, tidak pernah berdusta satu kali pun di dalam kehidupan beliau. Orang akhlaknya yang sangat mulia, tidak pernah melakukan satu pekerjaan yang tidak terpuji sedikit pun, sekecil pun di dalam hidup beliau. Tidak pernah melakukan kesalahan kepada orang yang hidup bersama beliau, sehingga beliau sangat dicintai oleh kaum beliau. Tetapi ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau berumur 40 tahun, beliau menjadi seorang nabi, maka dari situ beliau mendapatkan cobaan-cobaan. Dari situ beliau mendapatkan gangguan-gangguan. Bahkan jikalau kita mau meneliti sejarah kehidupan Nabi Muhammad, maka kita mungkin jikalau itu terjadi pada diri kita, kita tidak akan mampu. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, ketika itu Rasulullah sedang salat di depan Ka'bah, tengah-tengah dalam keadaan sujud, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'ad datang membawa kotoran onta. Setelah onta melahirkan peparutan onta, itu diambil oleh Uqbah bin Abi Mu'ad, langsung diambil dan ditaruh di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidatuna Fatimah, putri Nabi Muhammad yang ketika itu masih sangat kecil. Beliau melihat hal tersebut terjadi pada ayah beliau. Beliau tidak tega, sambil berlari, sambil menangis. Abah, abah, abah. Beliau bersihkan kotoran itu dari punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bercerita, pada suatu hari ketika itu beliau berjalan bersama Nabi Muhammad di satu jalan di kota Mekah. Ketika itu Rasulullah memakai syal, memakai surban yang beliau letakkan di leher beliau. Di tengah-tengah beliau berjalan, tiba-tiba datang orang kafir Quraisy, menarik surban yang ada di leher Nabi Muhammad dengan sangat keras, sehingga Rasulullah tercekik, bahkan terlihat bekas merah membekas di leher beliau. Sayyidina Abu Bakar pun merasa kasihan dengan Nabi Muhammad. Beliau secara spontan takut kepada diri Nabi Muhammad sambil berkata kepada orang kafir Quraisy, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian akan membunuh orang yang dia hanya mengatakan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara Tuhan dia dan Tuhan kalian tidak sama, gara-gara dia berdakwah di tempat kalian, kemudian kalian siksa dia. Dan sungguh sangat banyak apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cobaan-cobaan. Dan ketika istri beliau yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, yang senantiasa berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merelakan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merelakan kesehatannya, jiwanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika itu beliau sakit dan akhirnya beliau meninggal dunia. 3 hari setelah wafat istri tercinta beliau, Sayyidatina Khadijah, meninggallah paman beliau, Sayyidina Abu Thalib, manusia yang senantiasa juga sangat berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang yang selalu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya meninggal. Ketika itu Rasulullah pergi ke kota Taif. Kata Nabi Muhammad, mungkin di kota Taif mereka orang-orang Taif mau mendengar dakwahku, mau memenuhi ajakanku. Pergilah Nabi Muhammad ke kota Taif bersama budak beliau atau anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Berjalanlah Nabi Muhammad ke kota Taif. Sampai ke kota Taif, apakah Nabi Muhammad mendapatkan sambutan Tala'al Badru alaina? Apakah Nabi Muhammad mendapatkan sambutan selamat datang dengan senyuman? Apakah beliau mendapatkan sambutan dengan jamuan-jamuan makanan? Yang beliau dapat adalah cacian. Yang beliau dapat adalah ejekan. Yang beliau dapat adalah lemparan batu dari penduduk kota Taif. Mereka melempar batu-batu kepada diri Nabi Muhammad sambil mengatakan, wahai orang yang gila, wahai orang yang penyihir, wahai dukun, wahai ini, wahai ini. Mereka mengolok-olok mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zaid bin Harithah, ketika ada batu datang ke arah Rasulullah dari arah depan, beliau langsung berlari ke depan Rasulullah supaya batu tersebut tidak terkena Rasulullah, supaya mengenai beliau. Ketika batu datang dari sebelah kanan, beliau lari ke arah sebelah kanan. Ketika batu datang dari sebelah kiri, beliau lari ke sebelah kiri. Tapi beliau hanya 1 orang saja, hanya sendiri saja. Sedangkan batu sungguh sangat banyak datang dari seluruh arah sehingga mengenai badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan ketika itu Rasulullah berdarah. Ketika keluar darah dari diri beliau, darah tadi beliau tahan dengan tangan beliau, dengan telapak tangan beliau. Sayyidina Zaid bin Harithah bingung, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa? Apa yang engkau lakukan? Kata Rasulullah, wahai Zaid, jikalau darah seorang nabi sampai terjatuh terkena bumi, maka langsung Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya ke penduduk di bumi tersebut. Ini sifat kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau kecapean, keuyuhan, sampai ke satu tempat Rasulullah beristirahat dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Ketika itu datang malaikat Jibril.
Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengucapkan salam dan berkata, wahai Rasulullah, malaikat penjaga gunung kota Taif meminta izin untuk bertemu dengan engkau. Rasulullah pun mengizinkan. Datanglah malaikat penjaga gunung kota Taif, memberikan salam kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, jikalau engkau izinkan, sekarang ini saya akan mengangkat gunung kota Taif dan akan saya jatuhkan ke penduduk kota Taif sehingga mereka akan hancur, tidak tersisa sedikit pun. Apa jawaban Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah Nabi Muhammad membalas cacian dengan cacian? Apakah Nabi Muhammad membalas kezaliman dengan kezaliman? Tidak sama sekali. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyebarkan, untuk membawa kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Bahkan iblis pun jikalau tidak dibersihkan, jika tidak diambil bagian rahmat Nabi Muhammad kepada iblis ketika dibelah dada beliau, maka iblis pun dikatakan oleh para ulama bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tapi hal tersebut sudah Allah ambil. Allah perintahkan malaikat untuk membelah Nabi Muhammad dan diambil bagian rahmat untuk iblis supaya tidak mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak. Aku tidak mau engkau melakukan itu wahai malaikat penjaga gunung kota Taif. Aku berharap nanti keturunan mereka ada yang mau mengikuti agamaku, ada yang mau memeluk agamaku. Ini luasnya pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memikirkan orang yang ada di depan beliau saja, tidak. Yang beliau pikirkan orang yang setelah yang akan lahir dari keturunan orang-orang yang ada di kota Taif. Coba kalau Nabi Muhammad mengizinkan malaikat penjaga gunung kota Taif untuk menghancurkan kota Taif, mungkin sekarang kota Taif tidak ada. Sekarang ini kita lihat kebanyakan penduduk kota Taif muslimin, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk tidak membalas dendam, untuk tidak membalas cacian dengan cacian, permusuhan dengan permusuhan. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Jikalau ada yang berbuat jahat kepada kita, jikalau benar-benar kita mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, maka orang yang jahat kepada kita, kadang kita balas dengan kejahatan, akan kita balas dengan kebaikan. Jikalau hal ini kita praktekkan di dalam kehidupan kita, niscaya hidup kita di dalam dunia ini akan damai. Hidup kita di kampung kita penuh dengan kedamaian. Tidak ada orang yang bermusuhan. Tapi jikalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, bisa jadi permusuhan akan berlanjut sampai ke keturunan kita. Anak kita akan bermusuhan dengan anak yang memusuhi kita. Sampai kapan? Sampai tidak ada batasnya. Dan ini mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadikan kita akan menjadi rugi dan kita tertipu karena kita tidak mau mengikuti jejak yang diajarkan, pelajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di Hadramut ada salah satu pedagang yang soleh. Nama beliau Musyayikh. Beliau ini salah satu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak terkenal dengan orang yang alim atau seorang yang wali. Beliau terkenal pedagang yang berhasil di dalam niaganya, di dalam perdagangannya, dan menjadi orang yang kaya raya. Dan beliau ini dikuburkan di pekuburan di kota Tarim di Zambal. Di Zambal itu di pekuburan kota Tarim, jikalau mayat sudah dikubur 70 tahun, boleh di atasnya dikubur mayat yang hanyar. Karena dalam waktu 70 tahun itu mayat sudah hancur, tidak ada lagi tulangnya.
Dan itu diizinkan di syariat kita. Kalau kita hendak menguburkan menurut ilmu fikih kan, kalau kita mau menguburkan mayat di atas kuburan yang lain, itu syaratnya harus mayat yang ada di dalam ini sudah rata dengan tanah, tidak ada lagi tulang-tulangnya, hancur sudah. Kalau masih ada tulangnya haram, tidak boleh kita tabuk, kita kuburkan orang lain. Nah ini ketika itu kuburan musyayikh ini sudah 70 tahun lebih. Dan ada yang meninggal di kota Tarim, maka dikubur di atas kuburan Al-Imam Sayyidina Musyayikh ini. Tukang gali kuburnya menggali kubur, menabuk kuburan musyayikh. Digali kuburan beliau, ketika sampai di pembatas antara tanah dengan mayat, subhanallah dicabut oleh penggali kubur itu, ternyata apa? Di dalamnya Al-Imam Musyayikh ini yang terkenal pedagang yang soleh, yang berhasil, sedang apa? Apakah hancur rata dengan tanah? Kada. Apa yang ternyata beliau sedang membaca Al-Quran, hidup di dalam kubur membaca Al-Quran. Maka terkajut yang menabuk ini, terkajut dan selamat. Dan kata Imam Musyayikh, yang dikubur ini ikam bulikakan kuburanku, dan ikam jangan berkisah dengan apa yang ikam saksikan sekarang ini. Kalau ikam berkisah ke orang lain, 3 hari setelah ikam berkisah, ikam akan meninggal dunia. Dibulikakannya. Karena manusia itu kan kalau menyimpan rahasia gatal, kalau kada kuat biasanya. Maka yang penabuk kubur ini gatal, setiap hendak berkisah diingat. Kalau berkisah 3 hari setelahnya meninggal dunia, kada jadi. Subhanallah, suatu harinya kada ingat. Khilaf, terkisah. Setelah terkisah, bujur 3 hari setelah mengisahkan, inya meninggal dunia. Nah, maksud dari kisah ini apa? Kayak apa bahari hidupnya musyayikh ini di dunia. Sidin ini dahulu ketika niaga Sidin berhasil, dagangan Sidin berhasil, Sidin meulah satu sumur kecil yang dijadikan siqayah. Siqayah itu istilah di sana tempat air minum umum yang diandak di jalan-jalan. Jadi kalau ada orang berjalan bahari kan masih pakai kuda, pakai onta, pakai keledai, musim panas kepanasan, di pinggir jalan ada tempat air minum umum, bisa minum di situ, jadi amal jariah. Itu yang beliau bangun. Dan siqayah itu waktu itu zaman dahulu itu diisi banyu, kemudian dibersihkan, setiap hari dibersihkan, diisi banyu supaya esoknya kalau orang minum ambil banyu di situ. Nah, di pagi hari orang lewat hendak minum, melihat yang sumurnya musyayikh ini, ternyata di dalamnya ada kotoran, rigat. Orang hendak minum, Pak, ada kotoran, kada jadi minum orang. Dibersihkan lagi. Esoknya ada kotoran lagi. Sampai terjadi berkali-kali. Jar musyayikh yang ampunnya ini, jar Sidin, ini kada mungkin kotoran ini di bawah angin atau di bawah hewan. Ini pasti ada orang ba'asilah ma'andak. Dan jar Sidin permasalahannya di sini, amal jariahku terputus. Siapa ini yang hendak memutus amal jariahku? Langsung Sidin di malamnya menyuruh pembantu Sidin, karyawan Sidin untuk menghintipakan. Ya Sidin dan karyawan Sidin ikam hintipakan. Siapa yang ma'andak kotoran di dalam sumur kita? Ikam hintipakan dari jauh dan ikam kenali muhanya, tapi jangan ikam tangkap. Dan jangan sampai ia mengetahui ikam. Maka karyawan tadi, anak buah tadi, inggih pun dengan perintah tuannya. Di malam hari dihintipakannya. Dihadang-hadang, ternyata bujur ada yang datang. Ada yang datang membawa semacam plastik, kemudian di andaknya plastik tadi diluruknya ke atas sumur itu, dan itu ternyata kotoran. Bulik orang itu dipinandui oleh pembantu Sidin ini. Subhanallah, ternyata yang menggawi itu kada orang lain, masih kerabat bosnya, masih kerabat musyayikh ini. Bulik pembantu ini ke rumah bosnya, ke rumah musyayikh, dan mahabari, wahai tuan, wahai musyayikh, ternyata yang mengandaki kotoran di dalam sumur pian itu masih keluarga pian, masih kerabat pian. Oh, jadi Sidin gitu kah? Ayo siapkan himar. Himar itu keledai. Andak kantong untuk membawa barang. Bahari belum ada kayak mobil kayak istilah zaman dahulu. Maka buat Sidin keperluan dapur apa aja dan lain makanan semuanya yang keperluan keseharian, buat hibaki. Dihibaki.
Kemana kita? Ayo kita ke rumah orang yang mandak kotoran itu. Sampai ke rumahnya mengetok lawang, assalamualaikum. Yang ampun rumah, melihati di muka lawang ternyata musyayikh. Jangan ampun rumah ini, tapi nanya aku ketahuan ini nih. Wah ini sidin mungkin akan menyariki aku. Akan mungkin bisa jadi menghakimi aku. Mungkin akan istilahnya, oh kada tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Takutan ninya. Karena Imam Musyayikh tetap mengetok, akhirnya dibukakan. Dibukakan lawang, Sayyidina Musyayikh dengan penuh senyum, seakan-akan kedede permasalahan apa-apa. Assalamualaikum, kayak apa kabar ikam, kayak apa keluarga ikam, sehat saja seberataan. Aku minta maaf, lawas benar aku kada meelangi ikam ke kesibukan begawi. Ini alhamdulillah ada rezeki lebih di rumah kesan ikam dan keluarga. Insyaallah kena ada lebih lagi kita kirim lagi. Minta maaf kami kada pernah meelangi ikam. Pepender setumat sidin bulik. Kadada menyinggung masalah sumur, masalah kotoran, masalah perilaku orang yang berbuat jahat lawan sidin ini. Setelah sidin bulik, jadi sidin esoknya kepada pembantu sidin, malam ini ikam lihati lagi, hintipakan lagi. Maka di malamnya pembantu sidin ini hintipakan lagi. Subhanallah, ternyata orang ini datang pulang, membawa plastik pulang seperti kantongan. Sampai di muka sumur, yang je pembantu ini orang dasar kurang ajar bujur berarti. Dibaiki, kada sadar-sadar. Datang ke sumur, ternyata yang keluarga sidin tadi kada mengrigati, kada mandak kotoran, malah membawa sikat, malah membawa sabun, malah membawa wangi-wangian, menyikat, membersihi, langsung memberi wangi-wangian supaya sumur tadi jadi bersih. Coba kita lihat akhlak Imam Musyayikh tadi. Yakanya sidin datang menyariki keluarga sidin tadi. Sampai mungkin menghukum makan, sampai mungkin menghakimi, menyambati. Kira-kira yang orang yang sidin yang jahat tadi berubah baik atau tambah jahat? Bisa jadi tambah jahat. Bahkan permusuhannya bisa jadi keturunannya karena anak-anaknya. Tapi Musyayikh tadi, Imam Musyayikh tadi mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kada membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Akhirnya yang jahat tadi akan luluh, akan menjadi baik. Karena al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Siapa aja, sejahat apa aja, orang sejahat apa aja, amun pian baiki terus akan tunduk kena lawan pian. Tapi kalau kita jahati akan merajalela. Mungkin baik di muka kita, di belakang kita bisa lebih jahat lagi. Karena ini baiknya karena takutan terkadang. Tapi kalau kita baiki terus, baiknya akan menjadi baik yang hakiki. Dan ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita praktekkan, kadang mungkin kita bisa bermasalah. Seorang anak lawan kuitannya, dinsanak dengan dinsanaknya, merina dengan keponakannya, jiran lawan jiran. Wih, ini berapa banyak kaum muslimin yang hidupnya penuh dengan masalah. Di rumah aja bermasalah terus. Kenapa? Karena setiap merasa dijahati, balas dengan kejahatan. Ini yang terjadi pada kita kaum muslimin pada sekarang ini. Akhirnya kita meninggalkan ajaran Nabi Muhammad dan mengikuti ajarannya syaitan. Syaitan itu paling ketujuh menanam permusuhan antara sesama muslimin. Itu kerjaannya syaitan. Nah ini yang dilaksanakan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika di Taif ini yang beliau lakukan. Beliau memaafkan dan bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam doa tersebut kurang lebih artinya beliau mengadu kepada Allah akan lemahnya diri beliau. Bukan akan kezaliman mereka ada, tapi akan lemahnya diri beliau. Setelah itu Rasulullah balik ke kota Mekah. Nah setelah beliau beli kota Mekah, dari situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah, memberikan satu pemberian kepada Nabi Muhammad, perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu dua perjalanan. Yang pertama Isra. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua Mi'raj. Mi'raj itu dari Baitul Maqdis bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis di zaman dahulu itu memerlukan waktu 1 bulan tulak, 1 bulan bulik. Jadi paling kada 2 bulan.
Rasulullah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala, berbulik pulang ke Mekah, itu tilam kasur yang sidin guring itu masih belum dingin. Kita kalau bangun guring, ya kalau bangun guring ke dapur setumat minum banyu, berbulik pulang tilam tadi masih hangat. Kenapa? Karena hanyar banar. Berarti kada sampai semenit mungkin. Nah, ini perjalanan yang ditempuh oleh orang lain berbulan-bulan, Nabi Muhammad kada sampai 1 menit. Apakah ini masuk akal? Kita dengar di ayat tadi yang dibacakan oleh akhina Ustaz Zainuddin. Apa tadi? Subhanalladzi asra. Kalimat asra di dalam bahasa Arab itu beda dengan saro. Kalau saro, beliau Nabi Muhammad yang berjalan serongan. Tapi kalau asra itu dijalanakan. Berarti ada yang menjalanakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menjalanakan, Allah yang mengatur, Allah yang berkehendak, apa yang kada mungkin? Bumi ini ampun Allah, langit ampun Allah, alam semesta ampun Allah. Amun Allah sudah berkehendak kun fayakun. Jadi maka langsung jadi. Begitu juga perjalanan Isra dan Mi'raj. Makanya sebenarnya di antara para ulama berbeda pendapat di peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang memadahkan Isra dan Mi'raj itu kada dengan jasad Nabi, hanya mimpi. Jar Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, jirsidin amun itu mimpi, berarti kada sesuatu yang keistimewaan untuk Nabi Muhammad. Karena semua dari kita bisa bermimpi. Kita bisa bermimpi berhaji, bisa bermimpi itulah kemana yang jauh-jauh. Semua manusia bisa bermimpi. Berarti bukan mukjizat. Tapi Isra dan Mi'raj itu dengan awak sidin, dengan jasad sidin, dengan darah daging sidin, yang jasad sidin langsung Allah perjalanakan. Ketika itu datang malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad menaiki buraq. Buraq itu hewan di atas keledai di bawah kuda, yang mana langkahnya 1 kali langkah itu sejauh mata memandang. Buraq ini. Nah, ketika Rasulullah menaiki buraq bersama malaikat Jibril, beliau melewati ada orang yang mana orang tadi kepalanya dihantupakan ke batu sampai hancur. Setelah kepalanya hancur, terbulik pulang kepalanya utuh, dihantupakan ke batu pulang sampai hancur, sampai berkali-kali kada tutung. Ujar Rasulullah bertakon, wahai malaikat Jibril, siapa itu? Kenapa kasihannya inya dihantupakan ke batu, hancur kepalanya, terbulik pulang disiksa seperti itu? Ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, itu orang amun datang waktu sembahyang, inya barat sembahyang. Kada sembahyang, kada kolar sembahyang, tapi barat sembahyang. Lagi asik begawi ya, kalau tiba-tiba adzan Allahu Akbar, nah adzan pulang jan. Barat. Lagi asik main HP, nonton TV, tiba-tiba adzan Allahu Akbar, nah adzan jan. Ini berarti barat. Ini kada meninggalkan barat sembahyang, tapi disiksa lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Seharusnya kita ketika ada panggilan adzan kita himung. Rasulullah Sayyidatuna Aisyah itu beliau kesehariannya seperti normalnya manusia yang lain. Karena Rasulullah terkadang bersesapu di rumah, terkadang Rasulullah menjahit baju sidin, terkadang Rasulullah menggawi apa pekerjaan rumah tangga. Tapi jikalau datang panggilan azan, ujar Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah langsung bergegas bersiap-siap sembahyang seakan-akan sidin kada kenal kami lagi, ujar Sayyidatuna Aisyah. Langsung, kenapa? Karena sembahyang panggilan dari Allah untuk seorang hamba langsung bertemu, bermunajat, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mengaku cinta lawan Allah. Kita sadar nikmat Allah banyak panar kepada kita, dan kita sering mengatakan kita cinta lawan Allah, cinta lawan Allah. Seharusnya amun kita cinta lawan Allah, kita ketujuh berduaan lawan Allah Subhanahu wa taala. Orang manusia itu kan amun sudah duduk lawan orang yang ia cintai, itu kada terasa waktu biasanya. Habib Quraish Baharun, salah satu guru kami, mungkin sebagian pian kenal. Habib Quraish Baharun ini angkatan pertama, murid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Sidin tinggal di Kuningan, ketua Majelis Rasulullah Kuningan, Jawa Barat. Sidin pernah bercerita, jadi Sidin, ketika aku menikah,
Di malamnya ketika itu, karena Sidin kada kenal dengan bini Sidin ini. Di malamnya Sidin biniku duduk di atas ranjang, aku duduk di bawah. Setelah sembahyang maghrib berjamaah, mulai kenalan, bependeran. Asik bependeran, tiba-tiba mintu Sidin mengetok lawang. Ayo makan malam. Yasin inggih kena dahulu bah. Kami lagi bependeran. Tengah-tengah bependeran Sidin, tiba-tiba kami mendengar suara tarhim. Apa suara tarhim? Orang ma'ayat subuh. Di sini bujur juga kata tarhim subuh nih. Dilihat di jam, subhanallah bujur sudah jam 3 lewat. Maka tadi pinanya hanyar jek, mintuha mengetok suruh makan malam. Bujur Sidin subhanallah, karena asik bependeran dengan orang yang kita cintai, kada terasa berjam-jam itu bisa terlewatakan. Coba ya kanya cinta kita jadi Sidin, cinta aku lawan Allah nakai cintaku kepada biniku. Semalaman beribadah mungkin lawan Allah, kada merasa uyuh. Sembahyang 5 waktu, jika lu panggilan azan langsung semangat mungkin sembahyang. Ini masalah sembahyang ini kan hadiah yang langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad di malam Isra dan Mi'raj. Seluruh kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, puasa, zakat, haji, itu melalui perantara malaikat Jibril. Sembahyang langsung dari Allah ke Nabi Muhammad, dan hadiah Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Berarti mun sembahyang itu hadiah. Jikalau kita beelang ke bupati atau raja, biasanya bulik kan disangui hadiah. Nah ketika itu Rasulullah bertemu dengan Allah, disangui hadiah juga lawan Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya? Sembahyang. Amun sembahyang itu hadiah, yang namanya hadiah itu pastinya sesuatu yang menghimungkan, yang menyenangkan, kada sesuatu yang memberatakan. Sembahyang itu hakikatnya hadiah dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan sembahyang itu adalah sesuatu obat bagi diri kita sebenarnya. Di Quran Allah mengatakan, ujar Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu, ujar Allah, mencegah orang yang menggawinya dari fahsya. Apa fahsya itu? Berucap yang kada baik, dari menggibah, dari menyambati orang, dari mengupat orang, dari mencaci orang, dari bepender yang kada layak seperti celobot dan lain-lain, dan dari mungkar, gawian yang kada baik. Berarti orang amun inya sembahyang, maka spontan selamat dari ucapan yang kada baik dan dari gawian yang kada baik. Tapi kita ini sembahyang setiap hari 5 waktu, sebagian lisan kita masih aktif di dalam menggibah, masih aktif di dalam berdusta, masih aktif di dalam menyambati orang lain, menzolimi orang lain. Gawian kita masih menggawi sesuatu kemungkaran. Berarti apakah Quran yang salah atau apa? Kada mungkin Quran salah. Quran dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar, kada mungkin salah. Berarti yang salah diri kita. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, ujar Rasulullah, ju'ila shalah qurrata aini. Dijadikan sembahyang penyujuk hatiku. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah itu amun ada permasalahan, ada problem permasalahan yang menjadikan pikiran Sidin untuk mencari solusi jalan keluarnya kayak apa, Sidin langsung sembahyang. Karena di dalam sembahyang itu obat dari seluruh permasalahan. Bahkan disebutkan di riwayat yang lain, Rasulullah sembahyang sampai tatawarrama qadamah, sampai tatawarramat qadamah, sampai bangkak batas Nabi Muhammad. Amun kita berdiri 2 jam, kira-kira bangkak kada batis? Kada ya, kalau 2 jam itu kada bangkak batis. 3 jam mungkin masih kada bangkak. Berarti amun sampai bangkak batas Nabi Muhammad di dalam sembahyang, berarti sembahyang Sidin itu berjam-jam. Pernah salah satu sahabat, mungkin ada salah Sayyidina Mu'ad atau siapa yang kada ingat, ketika itu di malam hari, tengah malam, Sidin berjalan melewati Masjid Nabawi. Ketika Sidin melewati Masjid Nabawi, Sidin melihat Rasulullah lagi sembahyang tahajud. Ya sahabat, ini kesempatan aku berimaman tahajud lawan Rasulullah. Langsung masuk sembahyang menjadi makmum Rasulullah. Sembahyang tahajud berjamaah itu boleh, mubah hukumnya. Kada sunat, kada makruh, kada haram, kada wajib, tapi mubah, boleh-boleh aja. Kada mendapatkan pahala berjamaah juga, cuman mubah boleh aja, tetap sah sembahyangnya. Jadi
jadi makmum Rasulullah. Allahu Akbar jadi makmum Nabi Muhammad. Ketika itu Rasul tuntung baca Al-Fatihah, Rasulullah membuka rakaat pertama dengan membaca Alif Lam Mim surat Al-Baqarah. Jadi sahabat nih, pinanya Rasulullah nih ayat 100 sidin ruku. Sampai ke ayat 100 ternyata lanjut Rasulullah. Jadi sahabat nih, pinanya Rasulullah menuntungakan Al-Baqarah. Seberang belakang Nabi Muhammad. Tuntung Al-Baqarah, ternyata Rasulullah langsung lanjut di surat setelahnya. Apa surat setelah Al-Baqarah? Nah, Al-Imran. Yang dahulu itu Al-Maidah dahulu. Tunannya dulu sebelum Al-Imran. Al-Maidah. Jadi Al-Maidah. Tuntung di Al-Maidah, jadi sahabat ini pinanya membaca sedikit surat Al-Maidah, Rasulullah ruku. Ternyata kada sampai tuntung Al-Maidah. Kada Al-Maidah, An-Nisa dulu. Nah, karena ini kan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa ya kalau dulu An-Nisa sebelum Al-Imran. Urutannya bahari kayak itu. Tuntung Al-Maidah, jadi sahabat ini pindah Al-Maidah, An-Nisa, jadi sahabat tadi ini pinanya tuntung An-Nisa, Rasulullah ruku. Ternyata tuntung An-Nisa lanjut membaca Al-Imran. Tuntung Al-Imran hanya Rasulullah ruku. Dan rukunya Nabi Muhammad nengkaya sidin berdiri tadi. Kayak apa rukunya berarti? Tuntung ruku i'tidal sujud, sujudnya Nabi Muhammad nengkaya sidin berdiri tadi. Sampai-sampai dia sahabat tadi, aku kada kuat lagi, aku hendak mufaraqah. Hendak buka dari Nabi Muhammad, kada awal lagi, kada kuat. Ini sembahyangnya Rasulullah kayak itu. Amun dasar sembahyang yang dirasa Nabi Muhammad sama lawan sembahyang yang kita rasakan. Kita mun sembahyang Allahu Akbar berjamaah, mun imam membaca surat panjang dikit, mah panjangnya perang suratnya ini. Itu kita kayak itu. Atau mun sembahyang di muka orang lain, masya Allah sembahyang khusyuk lambat, tapi amun sorongan Al-Fatihah jadi baca. Itu gin Al-Fatihahnya sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah langsung salam. Itu kita kayak itu. Kenapa? Kita sembahyang kada merasakan apa-apa. Akhirnya kita merasa sembahyang ini jadi beban. Karena kita ada merasakan apa-apa. Rasulullah merasakan kelezatan, kenikmatan ketika sembahyang sehingga jersidin ju'ilatis shalah qurratu aini. Dijadikan sembahyang sebagai penyejuk hatiku. Apa-apa sembahyang bukannya, apa-apa sembahyang. Oh mungkin kita pikir, oh ini Nabi Muhammad wajar aja. Ada orang-orang yang setelah Nabi Muhammad yang juga merasakan kenikmatan sembahyang. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dahulu di Madinah terjadi kebakaran. Salah satu yang terbakar itu rumah Sidin. Sidin ada di dalam rumah. Orang-orang Madinah berkuriak, wahai cucu Rasulullah, wahai Ali Zainal Abidin, api kebakaran, laju pian keluar. Sidin kada keluar. Sampai akhirnya rumah Sidin habis terbakar. Setelah habis rumah Sidin terbakar, dicari-cari, ternyata Sidin sujud. Yang kada terbakar, Sidin dan tempat Sidin sujud aja lagi. Sisanya habis terbakar. Tuntung dari sujud, tahiyat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dari Sidin, kenapa nih rumah habis hilang? Kenapa nih orang pada daur ribut? Jadi orang-orang, wahai cucu Rasulullah, pian kada merasakah api membakar rumah pian, panas, bahaya. Dari Sidin, aku tadi ketika sembahyang terbakar oleh api cinta lawan Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku kada terasa lagi dengan api dunia ini. Merasakan kenyamanan ketika sembahyang, nikmat ketika sembahyang, sehingga api pun kada terasa Sidin. Dahulu ada sahabat Nabi terkena tombak di awak Sidin. Lalu ujar para tabib di zaman itu, harus dikeluarkan tombak ini, amun kada bahaya. Ujar yang sahabat, silahkan keluarkan tombak ini. Ujar tabib tadi yang mau obati, wahai sahabat Rasulullah, pian kada harap kawa menahan sakitnya. Pian harus minum minuman keras ini sebagai bius. Bahari belum ada bius yang kayak kita di zaman Rasulullah. Setelah harus zaman sahabat. Jadi sahabat, kada. Aku berjanji selama hidupku kada mau menggatuk minuman keras. Ini Allah haramkan dan aku kada mau. Kada, ini sebagai bius.
dimaafkan, darurat untuk menahan sakit. Kada, walaupun dimaafkan aku ada mau jadi sidin. Lalu kayak apa kami untuk mengambil tombak ini, mau operasi pian ini, kayak apa caranya? Kada mungkin pian kuat, tahan. Jadi sidin kayak ini, Jak. Aku hendak berwudu sembahyang. Ketika aku sembahyang, ikam gawi apa yang kamu gawi? Sidin berwudu sembahyang. Tengah-tengah sembahyang digawi, dicabut tombak tadi, dibersihkan kotorannya, dijahit. Sidin salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di sidin, sudahkah digawi belum? Oh sudah tuntung wahai sahabat Rasulullah, dari tadi sudah lawas tuntungnya. Apakah pin kada merasa? Yasin kada merasa sama sekali. Ini yang dirasakan mereka para hamba-hamba Allah yang istimewa. Ketika sembahyang merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena sembahyang itu sebenarnya nikmat. Hadiah. Hadiah itu kenikmatan. Kada sesuatu yang menjadi beban. Berarti kalau kita merasa sembahyang itu jadi beban pada diri kita, kita di dalam sembahyang masih salah. Kisah yang terakhir, sudah waktu jam 11, di zaman tabi'in itu ada seorang tabi'in terkenal namanya Thabit Al-Bunani. Kisah ini disebutkan di Syarah Ainiyah dan di kitab-kitab sejarah yang lainnya. Sayyidina Thabit Al-Bunani ini meninggal dunia. Ketika Sidin meninggal dunia, salah satu sahabat Sidin, kawan Sidin, umpat menguburakan. Ketika menguburakan, kada sadar hartanya cincinkah atau apa, tergugur di dalam kubur Thabit Al-Bunani. Tuntung menguburakan, yang sahabat Sidin mencari, mana cincinku dia? Oh, kada ada mana, cari-cari kada dapat. Diingat, oh tadi pinanya ketika melahatakan Thabit Al-Bunani, tergugur di kuburan. Dan di hukum Islam boleh kuburan ditabuk lagi untuk mengambil harta yang tergugur atau yang terbawa di dalam mayat. Tapi Sidin ini minta izin ke keluarga Thabit Al-Bunani. Datang ke keluarga Thabit Al-Bunani. Ulun minta izin hendak menabuk kuburan Thabit Al-Bunani. Ah, kenapa? Ada cincin ulun tergugur. Oh enggak kada apa-apa, silahkan. Datang ke kuburan Thabit Al-Bunani, ditabuk. Tuntung ditabuk, di perhalat antara mayat lawan tanah tadi dibuka. Ternyata apa yang disaksikan, subhanallah. Ternyata Thabit Al-Bunani lagi berdiri sembahyang. Sembahyang dalam kubur. Langsung diambil cincinnya tadi, dibulikakan di kubur. Pulik mendatangi rumah keluarga Thabit Al-Bunani. Wahai keluarga Thabit Al-Bunani, urung bertakun, apa yang digawi Thabit Al-Bunani ketika di dunia? Biar keluarga Thabit Al-Bunani, demi Allah kami kada mau memberi kabar kepada ikam kecuali ikam kisahkan apa yang ikam saksikan pada Thabit Al-Bunani ketika ikam menabuk kuburnya. Kada, kisahkan ke aku dulu. Kada aja keluarga Thabit Al-Bunani. Apa dulu yang ikam lihat? Akhirnya dikisahkan oleh kawan Thabit Al-Bunani. Aku menyaksikan, ulun menyaksikan Thabit Al-Bunani dalam kubur lagi berdiri sembahyang. Jadi keluarga Sidin, ini bukan sesuatu yang mengherankan bagi kami. Kami kada terkejut mendengar kabar ini. Ah, kenapa aja? Ujar keluarga Sidin, selama 20 tahun Thabit Al-Bunani hidup bersama kami di rumah ini. Setiap malam Sidin bertahajud di tengah malam. Di sujud terakhir Sidin menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa Sidin memohon kepada Allah, mengatakan, ya Allah, amun ada orang yang pian izinakan sembahyang di dalam kuburnya, jadikan ulun sembahyang dalam kubur ulun, ya Allah. 20 tahun di dalam tahajud setiap malam meminta lawan Allah supaya bisa sembahyang dalam kubur. Dan Allah kabulkan doa Sidin. Amun sembahyang yang dirasakan Sayyidina Thabit Al-Bunani sama lawan sembahyang yang kita gawi, kada mungkin Sidin mau beuyuh lagi dalam kubur sembahyang. Tapi kenapa? Sidin merasakan kenikmatan di dalam sembahyang. Karena di dalam sembahyang ketika bermunajat lawan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada pian kami ya Allah menyembah dan meminta tolong. Di situ ada tauhid yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika sembahyang seorang hamba langsung bermunajat, bependeran lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita ada yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sembahyang yang kita gawi kayak apa? Allahu Akbar, salam, selesai kayak itu. Gak ada bekas sama sekali. Sampai kapan kita hendak kayak ini? Sampai kita meninggal dunia,
Kita kadang merasakan kenikmatan sembahyang walaupun sedikit. Lalu kayak apa caranya supaya kita bisa merasakan khusyuk, hudur, nyaman, nikmat di dalam sembahyang? Jar Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Sidin Risalah Al-Mu'awanah, caranya dengan takalluf. Apa takalluf itu? Memaksakan diri khusyuk. Kadakawa pian sembahyang langsung bisa khusyuk kadakawa. Tapi dengan proses mujahadah, berusaha. Kayak apa caranya? Paksa diri untuk khusyuk. Pian takbir Allahu Akbar, ulun lagi sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hayati apa yang pian baca. Ketika pian membaca, mungkin syaitan datang memberi was-was. Ingat, setemat lagi kita ada janji lawan si ini. Ingat tadi ikam kada tegawi ini itu. Ingat ikam ada ini, ada urusan ini. Ingat urusan ini. Ingat surat ini ikam andak di sini. Masalah ini mas. Subhanallah, ketika sembahyang itu diingat seberataan. Nah, itu godaan syaitan. Bahkan mungkin sebagian orang amun menghayal itu paling nyaman ketika sembahyang. Paling nyaman menghayal ketika sembahyang. Karena itu ada godaan syaitan. Nah, ketika tadi kita konsentrasi kita terganggu oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, diingatkannya permasalahan ini, permasalahan itu, kita paksa diri kita kembali ke khusyuk. Kayak apa? Aku lagi sembahyang. Aku lagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Ditarik syaitan pulang untuk lupa, tarik pulang khusyuk. Jadi kita perang lawan diri kita ketika sembahyang. Nah, ini amun kita gawi terus, kita amalkan, insya Allah level khusyuk kita ketika sembahyang itu bertingkat kan. Kadang yang kita sudah seadanya sembahyang, tutung salam-salam kayak itu aja, kadang tuntung-tuntung kayak itu tuh. Makanya tadi sembahyang tadi kadang memberikan efek kepada kita, kadang mencegah untung kita dari berpendar yang kada baik, kadang mencegah diri kita dari benggawi yang kada baik. Maling tapi sembahyang ya. Maka seharusnya mun ingin sembahyang kadang mungkin jadi maling. Maling tapi mabuk jan. Mabuk tapi sembahyang ya. Seharusnya kalau inya sembahyang kadang mungkin mabuk. Karena sembahyang akan mencegahnya. Nah, ini kalau kita berusaha. Ini acara-acara Isra Mi'raj tujuannya seperti ini. Untuk meningkatkan ibadah kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tahun depan kita acara Isra Mi'raj lagi, sembahyang kita sama, tidak ada perbedaan. Kita jadikan tahun depan Isra Mi'raj, sembahyang kita sudah ada level khusyuknya. Tambah sehingga insya Allah kita sebelum meninggal dunia kita bisa merasakan kelezatan, kenikmatan, manisnya bermunajat lawan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Menjadikan hati kita, diri kita, jiwa kita bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya bermunajat lawan Allah Subhanahu wa taala, manisnya sembahyang, dan mudah-mudahan iman kita senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di hari kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf, amun kepanjangan ulun minta maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al ihsan, ya daim an ni'am, ya kathir al jud, ya wasi al ata, ya khafi al lutuf, ya jamil al sun'i, ya haliman la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim warda an sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ariqa wa anta lam tazal ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك
منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.